tampaknya sekarang ini seluruh agama, seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen bangsa telah bersatu untuk berjuang menjadikan Anies sebagai pemenang Pilpres 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya Busta Minarda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang mungkin menarik bagi sekelompok orang dan bisa saja tidak menarik bagi sebagian orang. Kita tentu saja menginginkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini benar-benar rukun, damai, aman, sejahtera, dan sentosa. Dengan demikian, maka cita-cita besar negara dan bangsa kita, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 akan bisa diwujudkan. Sahabat BN, sebuah berita akan langsung saya bacakan dan nanti akan kita coba membahasnya sekemampuan kita. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul warga Jakarta keturunan Tionghoa tak setuju Anies Baswedan disebut pemimpin intoleran. Alasannya bisa bikin buzzer kelojotan. Berita ini hari Selasa 7 Maret 2023 pukul 04.31 WIB dini hari tadi. Warta Ekonomi Jakarta. Meski tudingan intoleran terus dilancarkan oleh para pembenci Anies Baswedan, pandangan berbeda datang dari warga Jakarta yang merupakan keturunan Tionghoa dan menganut agama Katolik, Yulia Mareta. Yulia belak-belakan tak mengerti mengapa Anies dikatakan pemimpin intoleran. Padahal Anies menurut Yulia telah mengayomi kaum minoritas di mana ia dan kelompok komunitasnya telah diayomi oleh Anies dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan IMB gereja tempat mereka beribadah. Saya paham sekali perubahan dan persekusi. Sangat sulit sekali untuk pembangunan atau hanya untuk sekadar menerima IMB. Ujar Yulia saat berbincang bersama pemerhati pendidikan Indra Karismiaji melalui kanal YouTube Laman TV dikutip Senin 6 Maret 2023. Saya tahu banget 10 November kalau nggak salah itu Pak Anies meletakkan batu pertama dan itu sangat membahagiakan buat kami di warga Kampung Duri, khususnya Paroki Damai Kristus, jelasnya. Yulia yang juga merupakan tour leader dan travel consultant itu menjelaskan bahwa selama puluhan tahun dan lintas kepemimpinan gubernur, untuk urusan IMB saja mereka kesulitan sehingga sulit untuk membangun gereja tempat mereka beribadah. Baru di masa Anies lah IMB tersebut keluar. Bahkan Anies sendiri yang meletakkan pertama kali batu pembangunannya. Beliau sendiri yang datang dan meletakkan batu pertamanya di sana, ungkapnya. Karenanya Yulia heran apabila Anies disebut sebagai sosok yang intoleran dan hanya mampu merangkai kata saja plus minim bekerja. Nyatanya, lanjut Yulia, Anies dengan kemampuan bernarasi
melakukan pendekatan kepada warga yang sebelumnya kekeh menolak pembangunan gereja sehingga bisa mengerti dan terbuka. Karena komunikasi dialog politik itu penting. Dan itu yang bisa dilakukan Pak Anies jelasnya. Sahabat WN, memang di dunia politik menampilkan isu untuk mendiskreditkan lawan, melambungkan isu untuk memojokkan lawan, mengemukakan opini untuk mengkerdilkan lawan, memang soal biasa di dunia politik. Apalagi kalau politisinya sudah menyampingkan etika dan moral di dalam berpolitik. Itu soal biasa baginya. Yang penting bagaimana dia bisa memenangkan pertarungan politik, tidak peduli apakah dengan memfitnah, apakah dengan menyudutkan orang tanpa dasar, apakah dengan menjelek-jelekkan lawan politiknya dengan tanpa alasan. Makanya banyak orang berpendapat di dalam berpolitik haruslah ada jiwa agama yang kuat. Karena nanti jiwa agama itulah yang akan membuat orang mengedepankan etika dan moral. Jiwa agama itulah yang membuat orang lebih mementingkan etika, moral, dan kejujuran daripada kemenangan. Tetapi kalau jiwa agama yang kurang, moralnya akan bobrok. Apabila moralnya bobrok, maka akhlaknya akan hancur. Apabila seseorang tidak berakhlak di dalam berpolitik, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Seorang yang tidak bermoral, seorang yang tidak berakhlak, seorang yang tipis jiwa agamanya, apalagi kalau tidak ada sama sekali jiwa agamanya, dia bisa saja tampil di depan publik, tampil di depan masyarakat, membawakan kebalikan dari apa yang ada dalam hatinya. Ketika dia menangis seperti orang yang sangat simpati dengan sekelompok masyarakat yang ditimpa musibah misalnya, bukan tidak mungkin orang yang jiwa agamanya tipis atau tidak ada sama sekali, orang yang moralnya rendah, orang yang akhlaknya hancur, hatinya akan berkata kebalikan dari air matanya yang jatuh itu tadi. Sehingga kalau dia menangis seperti orang sangat simpati, tidak bisa dipercaya bahwa itu akan dibuatnya. Banyak tokoh-tokoh di dunia dari pengalaman sejarah yang tampilannya sangat bersahabat dan dia kelihatannya sangat rendah hati, bahkan mudah menangis melihat rakyatnya ditimpa sesuatu hal, bencana atau musibah, tetapi ternyata kebijakan yang dibuatnya, langkah-langkah yang dilakukan menyengsarakan rakyatnya tersebut. Yang ada dalam hatinya, yang ada dalam benaknya hanya kekuasaan. Banyak tokoh-tokoh politik dunia yang dia membunuh ribuan orang dalam kebijakannya, menyengsarakan jutaan orang dalam langkah-langkah kepemimpinannya, gayanya, stylenya, laganya,
seperti orang yang sangat bersahabat. Karena itu, yang sangat dipentingkan bagi seorang pemimpin adalah hatinya yang bersih, agamanya yang begitu tebal, sesuai dengan keyakinannya, etika dan moralnya yang selalu dia junjung tinggi, akhlaknya yang baik. Itulah pemimpin sebenarnya yang diidam-idamkan oleh rakyat, karena pemimpin yang demikian dia tidak akan pepat di luar, pancung di dalam. Dia tidak akan menangis di depan rakyatnya, tetapi setelah dia menangis itu nanti diam-diam dia menghancurkan rakyatnya itu demi kelanggengan kekuasaan. Sahabat BN melihat apa yang disampaikan warga keturunan Tionghoa beragama Katolik yang bernama Yulia Mareta ini, kita dapat melihat bahwa dia sebagai orang yang taat beragama, beretika dan bermoral tinggi, Yulia Mareta dengan lantang mengatakan bahwa kenyataannya dia melihat sendiri bahwa kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta selaku gubernur tampak olehnya mengayomi seluruh agama. Bahkan dia mengatakan IMB yang telah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun yang telah lintas kepemimpinan di DKI Jakarta, baru ketika Anies dia mendapatkan IMB untuk gerejanya. Dan tentu saja Anies tidak dengan mudah bisa mengeluarkan IMB ini. Dia memerlukan dialog dengan masyarakat di lingkungan tempat berdirinya gereja ini. Karena kesantunan Anies, karena keikhlasan hatinya betul-betul sama dengan yang keluar dari mulutnya, sehingga masyarakat sekitar gereja ini yang mungkin saja berbeda agamanya dengan Yulia Mareta rela dan memahami bahwa memang penting keberadaan gereja di sini. Ini mengapa bisa Anies meyakinkan warganya yang lain yang mungkin saja tidak Katolik agamanya. Karena memang kemampuan Anies berkomunikasi secara baik dengan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga ketika IMB untuk mendirikan gereja ini akan dikeluarkan oleh Anies, dia bicara kepada masyarakat di sekitar ini, dari agama apapun juga. Dan akhirnya warga masyarakat memahami, sehingga tidak ada gejolak, tidak ada protes-protes ketika Anies mengeluarkan IMB gereja ini, dan ketika Anies melakukan peletakan batu pertama gereja ini. Sahabat BN, kita juga melihat ada warga non-muslim yang pasang badan kepada Anies ketika ada saja lawan-lawan politik Anies yang mengatakan Anies intoleran, yang mengatakan macam-macam, dia berani pasang badan terhadap Anies karena katanya sebagai warga Jakarta, selama Anies menjadi gubernur, dia merasakan kerukunan umat beragama di Jakarta semakin baik. Sahabat BN, tidaklah heran kita kalau saat ini memang sulit untuk membendung rakyat mendukung Anies, sulit. Sebab
kepemimpinan Anies selama 5 tahun di DKI Jakarta menjadi gubernur betul-betul sebuah bukti bagi rakyat betapa Anies telah mampu menciptakan kerukunan umat beragama, kerukunan umat seagama di DKI Jakarta. Dapat kita bayangkan warga DKI Jakarta itu demikian generalis, demikian heterogen dari segi apapun, mulai dari segi strata ekonomi, dari segi suku dan etnis, dari segi agama, dan lain sebagainya. Tetapi tampaknya rakyat DKI Jakarta bisa membuktikan kemampuan Anies. Sehingga tidak pula mengherankan bagi kita kalau hasil survei yang tidak berbayar, yang tidak saja 1-2 lembaga survei yang melakukan survei, telah menunjukkan bahwa 83% lebih rakyat Jakarta puas dengan hasil kinerja dan kepemimpinan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena itu, tampaknya sekarang ini seluruh agama, seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen bangsa telah bersatu untuk berjuang menjadikan Anies sebagai pemenang Pilpres 2024 mendatang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu